saya Virginia Kaunang dan pada saat ini saya akan mempresentasikan analisis tingkat kematangan sistem informasi menggunakan metode prototype pada rumah sakit. Perkembangan teknologi saat ini sangat cepat, khususnya pada suatu instansi atau organisasi yang sangat membutuhkan sesuatu informasi untuk pengambilan keputusan. Dalam hal ini bisa dibuktikan dengan adanya banyak instansi ataupun perusahaan yang memakai sarana teknologi informasi yang dapat membantu operasional dan proses bisnis dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini menyebabkan perubahan sistem informasi pada instansi atau perusahaan yang berdampak juga pada perubahan cara kerja mereka. Teknologi informasi banyak diterapkan juga dalam pengelolaan pekerjaan mereka karena daya efektivitas dan efisiennya yang sudah terbukti mampu mempercepat kinerja mereka. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan dewasa ini sangat mempengaruhi kebutuhan rumah sakit dan menerapkan teknologi ini sebagai penunjang sistem informasi di rumah sakit dengan nama Sistem Aplikasi Rumah Sakit merupakan salah satu unit pelayanan yang mempunyai fungsi pelayanan di bidang teknologi informasi bagi seluruh satuan kerja termasuk staf pegawai, pasien, dan pelayanan kepada masyarakat. Di rumah sakit telah memiliki macam-macam unit atau bagian dengan berbagai pelayanan kepada pasien. Di antaranya, unit-unit tersebut saling terkait dan perlu didukung teknologi informasi dalam pelayanannya. Tetapi dalam pelaksanaannya, ternyata sistem informasi rumah sakit terkadang tidak akurat dan terjadi masalah pada input data. Dan beberapa bagian masih dilakukan secara manual. Melihat permasalahan yang ada agar seluruh kinerja TI berjalan sesuai dengan perencanaan, tujuan, serta bisnis rumah sakit, maka dibutuhkan analisa sistem informasi rumah sakit yang dilakukan secara berkala. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis memilih judul Analisis Tingkat Kematangan Sistem Informasi pada Rumah Sakit, Berkembangnya dan Teknologi Informasi. Maka penyajian informasi yang cepat dan efisien sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Pengertian sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Dalam penelitian ini akan digunakan metode studi kasus yang bertipe deskriptif, yaitu penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi yang meliputi deskripsi kualitatif dan kuantitatif. Studi kasus ini merupakan tipe penelitian yang penelaahan satu kasus secara intensif, mendalam, dan komprehensif. Dalam metode penelitian studi kasus ini, fokus utamanya adalah menjaring informasi yang lengkap mengenai penelitian yang akan dilakukan. Metode prototype adalah proses interaktif dalam pengembangan sistem di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja atau working system yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analisis. Prototype juga bisa dibangun melalui beberapa tool pengembangan untuk menyederhanakan proses. Tahapan-tahapan model prototype yang pertama, pengumpulan kebutuhan pelanggan dan pengembangan bersama-sama mengidentifikasikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Yang kedua, membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan format output. Yang ketiga, menggunakan sistem. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Ketiga, mengkodekan sistem. Dalam tahapan ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Yang keempat,
pengujian sistem yang menjadi suatu perangkat lunak yang siap untuk dipakai. Yang keenam, evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketujuh, evaluasi prototyping. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap digunakan. Adapun kelebihan, yang pertama, prototype melibatkan user dalam analisa dan desain. Yang kedua, mempunyai kemampuan menangkap requirement secara konkret, digunakan untuk memperluas LDLC. Kekurangan, proses analisis dan perencanaan terlalu singkat. Yang kedua, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Dan yang terakhir, prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah dan cepat selesai. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan di rumah sakit. Karena adanya pandemi COVID-19, maka penelitian ini saya survei dari beberapa artikel. Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada pertengahan bulan Mei sampai akhir pertengahan bulan Juni tahun 2020. Demikian presentasi saya, kiranya boleh dapat berguna dan dapat bermanfaat. Terima kasih.